Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita karunia iman, Islam dan sehat kita untuk bisa menimba ilmu lagi, memperkaya hasanah intelektual kita dalam kajian membingkai surga dalam rumah tangga bersama Guru Kita Ayat Priyatna. Nah, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Ustadz Ayat Priyatna ini adalah pembimbing ibadah umroh dari Percik Tours, yaitu salah satu travel terbaik di kota Bandung yang selalu memberikan pelayanan terbaik dari tagline-nya saja, yaitu nyaman, menenteramkan, dan profesional. Nah, bagi sahabat Percikan Iman yang akan berumroh, langsung saja jangan ragu-ragu lagi untuk berumroh bersama Percik Tours, karena Percik Tours menyediakan pelayanan yang terbaik. Oke? Kemudian juga konsultan pernikahan dan keluarga, dan juga konsultan waris, dan kontributor tulisan untuk website di percikaniman.org. Dan alhamdulillah narasumber kita Ustadz Ayat Priyatna telah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Semangat. Semangat ya, semangat. Dan saya yakin juga sahabat Percikan Iman juga dalam keadaan sehat dan semangat ya, yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ayat Priyatna tadi ya. Semoga kita dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz, di tema hari ini kita sedang membahas tentang gejolak cinta. Waduh, iya. Kalau kita mendengar kata gejolak ini tuh adalah suatu hal yang menggebu-gebu gitu ya. Iya, betul. Mengapa, tapi yang jadi pertanyaan, mengapa cinta itu bisa terasa sampai menggebu-gebu? Nah, seperti apa penjelasannya? Ustadz, silakan untuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, kalau bicara masalah cinta itu tidak ada ujungnya. Jadi kalau ngomongin cinta itu ujungnya itu nggak akan jelas. Cinta yang diungkapkan, definisi cinta yang diungkapkan itu hanya apa ya? Hanya apa? Luarnya saja. Oh. Jadi hanya bagian luar. Sedangkan kedalaman cinta itu sulit untuk diungkapkan. Kalau kita bicara masalah cinta, ikhlas, kasih sayang, itu definisi yang dibuat oleh para ahli itu hanya bagian luarnya saja. Oh. Jadi kedalamannya itu sulit diungkapkan. Oke. Nah, ada sebuah kisah di zaman Nabi. Jadi memang kalau bicara masalah cinta, di sana akan ada yang namanya persaingan. Oh, ada persaingan ya. Jadi ketika kita ngomongin cinta, itu pasti ada lawan jenis, pasti ada persaingan. Bukan menimpa kita, tapi juga menimpa sahabat Nabi. Oh. Jadi ketika misalkan kita cinta pada anak pun sama. Kalau anaknya ada 2, ada 3, itu ada persaingan cinta. Nah, di zaman Nabi itu ada persaingan cinta. Nah, kisah misalkan di zaman Nabi itu ada yang namanya sahabat Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Nah, Salman, beliau adalah mantan budak dari Persia. Jadi Salman itu dia mantan budak dari Persia. Kemudian dia datang ke Madinah hanya untuk mengenal sosok Muhammad. Nah, setelah datang ke Madinah, dia mengenal sosok Nabi Muhammad dan dia masuk Islam, dan pada saat itu dia banyak belajar Islam kepada Nabi, dan pada saat itu Salman sebagai khodim, sebagai pelayan Nabi. Oh. Nah, suatu ketika Salman itu dia bersahabat dengan Abu Darda. Mungkin sahabat-sahabat di sini juga mengalami pada saat dulu itu sahabatan tapi mencintai orang yang sama. Oh. Jadi hal ini bukan pasti sih, kemungkinan besar semuanya akan mengalami. Nah, di zaman Nabi itu ada sahabat yang namanya Salman dan Abu Darda. Suatu ketika Salman itu kalau bahasa kita tuh curhat pada Abu Darda bahwa dia tuh ada wanita yang dia cintai. Nah, kemudian Salman sebagai sosok yang bukan dari kota Madinah, Salman itu bukan dari kota Madinah, dan dia
mental teh ciut. Oh. Jadi mentalnya tuh tidak berani mengungkapkan Minder gitu ya. minder. Pertama, dia bukan asli Madinah, tidak mengenal budaya Madinah, tidak mengenal kebiasaan-kebiasaan gadis Madinah. Tiba-tiba dia suka ke gadis Madinah. Nah, kemudian dia carilah sahabatnya yang namanya Abu Darda. Nah, kemudian Salman itu ngomong pada Abu Darda, "Wahai sahabatku, saya mencintai seorang wanita. Siapkah engkau menjadi," kalau kita mah apa? Macomblang gitu. Macomplang. Bahasa Indonesia apa ya? Fasilitator Ya, gitu ya, fasilitator. mediator gitu. Mediator. Nah, Salman itu menjadikan Abu Darda itu sebagai mediator. Datanglah pada gadis itu, mengungkapkan maksudnya. Dan sebagai mediator, Abu Darda langsung yang membuka obrolan dengan orang tuanya. "Wahai ayah, sesungguhnya kami ini sahabat Nabi. Dan ini Salman, beliau adalah yang selalu melayani Nabi. Untuk itu, kedatangan kami," kata Abu Darda, "kedatangan kami ingin menghitbah anak engkau," kepada ayah itu. Ingin menghitbah anak engkau. Kemudian kata ayahnya, "Sebentar, sebetulnya saya itu senang anak saya dihitbah oleh sahabat Nabi. Tapi tetap jawaban itu ada pada anak saya." Kemudian datanglah ayah itu kepada anaknya. Dan setelah itu datanglah ibunya ke Salman dan Abu Darda. Nah, kemudian kata ibunya, "Mohon maaf, anak saya menolak hitbah Salman. Tapi kalaulah sahabat Abu Darda berminat menghitbah anak saya insya Allah siap." Gitu. Jadi yang datangnya itu Abu Darda itu rencananya hanya ngantar Salman, tapi si wanita itu, si gadis itu malah suka kepada Abu Darda. Padahal Abu Darda itu udah nikah pada saat itu. Ya. Jadi ini ada budaya yang beda di Saudi itu. Kalau di kita itu bicara poligami itu wah panas ya enggak? Ya, kalau di Indonesia itu bicara poligami itu panas. Nah, kalau di Saudi itu poligami udah biasa. Nah, Abu Darda beliau sudah punya istri dan ada gadis yang suka ke Abu Darda bisa langsung nikah. Nah, Salman dan Abu Darda itu sahabat dekat, tapi kenyataannya si gadis itu tidak suka ke Salman, tapi sukanya ke Abu Darda. Nah, sebagai sosok sahabat Nabi yang banyak mendapatkan ujangan dari Nabi, kemudian Salman mengatakan, "Bagi saya sebagai sahabat Abu Darda nggak masalah. Sebetulnya hati saya sakit, itu manusiawi. Hati saya sakit, tapi disebabkan itu keputusan anak ibu, maka silahkan saya ridho anak ibu, gadis ibu menikah dengan Abu Darda." Nah, setelah kejadian itu, kemudian pulanglah mereka berdua. Malahan mah yang menyiapkan walimahan, yang menyiapkan mas kawin itu bukan Abu Darda, tapi Salman. Itu unik sekali. Jadi kejadiannya unik sekali. Si gadis itu suka kepada Salman, si gadis itu suka kepada Abu Darda, tapi yang menghitbah Salman. Nah, tapi Salman ditolak dan dia siap menerima keputusan gadis itu. Nah, dengan kisahnya Salman dan Abu Darda, kita bisa melihat ternyata yang namanya cinta itu kita bisa menyimpulkan bahwa cinta itu ada dua. Ada yang namanya cinta hakiki, ada yang namanya cinta imitasi. Nah, jadi cinta itu ada dua, cinta hakiki, cinta imitasi. Nah, kalau cinta hakiki, apapun yang menjadi keputusan yang kita cintai, dia ridho, dia rela, dia ikhlas. Jadi sekalipun misalkan Kang Panji mencintai si A, tiba-tiba si A itu menikah dengan gadis lain. Nah, si A itu menikah dengan pilihan lain. Nah, Kang Panji itu Kang Panji ridho, ikhlas itu cinta hakiki.
Jadi cinta hakiki itu cinta yang tidak membutuhkan timbal balik. Ya, Iya, jadi iya, iya. cinta hakiki itu cinta yang mau dibalas, mau tidak, itu kita tetap mencintai dia. Nah, yang kedua, cinta imitasi. Kalau cinta imitasi itu adalah cinta yang palsu. Nah, ada wanita yang mencintai laki-laki, tapi disebabkan oleh kekayaan, disebabkan oleh ketampanan. Selama dia kaya, dia mencintai. Tapi setelah dia miskin, dia tidak mencintai. Itu cinta imitasi. Karena urusan dunia Karena dia jadi urusan suka duniawi. gitu ya. Begitu. Nah, atau misalkan ketika si A mencintai si B. Nah, kenapa? Karena dia tuh atasan dia. Karena si A-nya itu atasan si B. Nah, sehingga dia mencintai. Kenapa? Sebab dia punya jabatan, punya kekayaan. Jadi kalau cinta hakiki itu tidak membutuhkan timbal balik, tidak membutuhkan iming-iming yang lain. Tapi kalau imitasi, cinta imitasi itu adalah cinta yang kita butuh timbal balik, yang sifatnya keduniaan. Itu adalah cinta imitasi. Ini ada kisah lagi, dalam saya ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Nah, suatu ketika Mughirah bin Syu'bah datang pada Nabi. Ya Rasulullah, saya sudah menghitbah seorang wanita, seorang gadis. Nah, kemudian Nabi nanya, apakah engkau sudah melihat gadis itu? Kata Nabi kepada Mughirah. Apa kata Mughirah? Kata Mughirah, saya belum pernah melihat gadis itu. Apa kata Nabi? Bagaimana mungkin kamu bisa menikah dengan seorang gadis yang kamu sendiri belum melihatnya? Oleh karena itu, silahkan kamu lihat dulu gadis itu, tatap dulu gadis itu, apakah kamu nyaman atau tidak, apakah kamu mencintai atau tidak. Kalau misalkan kamu sudah nyaman, silahkan, mangga, kata Nabi, kalau kamu mau menikah. Nah, kita itu di kita itu ada anggapan kita itu tidak boleh melihat wanita yang akan dinikahi. Jadi punten, kalau misalkan wanita itu pakai cadar, itu boleh dibuka cadarnya. Jadi kalau misalkan dia pakai cadar, boleh dibuka cadarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga ulama, kalau nggak salah madhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu membolehkan kita melihat bagian anggota tubuh yang bisa dilihat oleh orang lain, oleh keluarga atau oleh mahramnya. Misalkan ada seorang gadis, dia itu di rumahnya biasa buka jilbab, maka rambut itu boleh dilihat oleh calon yang akan menikahinya. Itu madhab Imam Syafi'i. Tapi juga ada madhab yang lain yang mengatakan tidak boleh sama sekali, kecuali bagian wajah dan telapak tangan. Nah, itu artinya melihat sesuatu yang biasa tidak dilihat, itu ada ulama yang membolehkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang wanita yang akan dinikahi, ketika dihitbah dia menyebutkan aibnya. Misalkan aibnya, iya. Misalkan di bagian tubuh saya itu ada tai lalat, atau misalkan ada bekas luka gitu, ya bisa juga menyebutkan ada bekas luka misalkan. Nah gitu. iya, misalkan ada bekas luka, misalkan saya dulu masuk geng ada tato. Jadi ketika misalkan di tubuh wanita itu ada tato, ada apa, itu boleh disebutkan. Mohon maaf, ini ada kejadian dulu itu ada sebuah media yang menginfokan bahwa ketika menikah, ada seorang wanita yang pakai hijab, jadi pakaiannya itu lebar. Nah, kemudian dia menikah, pada malamnya si laki-lakinya menceraikan. Talaknya. Iya. Kenapa? Mohon maaf, di bagian pahanya itu ada tato naga. Nah, ternyata wanita itu punya masa lalu yang kelam gitu. Nah, kalau ada di antara wanita yang punya aib seperti itu, kata Nabi boleh diungkapkan. Kenapa? Kan sebelum
sebelum ada hal madorot yang menimpa dia harus mengungkapkannya. Nah, kata Nabi, kalau kita akan menikah, maka tataplah atau lihatlah calon kita. Nah, yang jadi persoalan, bagaimana orang yang buta? Apa yang bisa dia tatap? Nah, di sini tatapan itu ada dua, tatapan mata, tatapan hati. Nah, kalau yang bisa melihat, dia tatapannya dengan tatapan mata. Tapi kalau yang tidak bisa melihat atau buta, dia bisa menatapnya dengan tatapan hati. Sahabat-sahabat mungkin pernah ada pernah mengalami punya teman dia buta. Nah, saya tanya, kamu suka nggak ke si A? Nggak. Kenapa? Nggak cantik. Saya kaget. Kamu kan buta. Kenapa kamu tahu dia nggak cantik? Dia bilang, saya buta. Mata saya buta, tapi hati saya bisa tahu mana yang cantik, mana yang tidak. Itu artinya, sekalipun dia buta, dia bisa menatap dengan mata hati. Dia bisa melihat, dia bisa bisa tahu mana yang cantik, mana yang tidak. Gitu. Oh, seperti itu ya. Jadi ya itu. Jadi sekali lagi tatapan itu ada dua, tatapan mata sama tatapan hati. Nah, kalau tatapan mata itu berlaku bagi kita yang melihat. Nah, tatapan hati itu adalah bagi mereka yang tidak bisa melihat. Nah, pernah kejadian zaman Nabi, ada yang namanya Ibnu Ummi Maktum. Dia seorang yang buta, kemudian datang pada Nabi, "Ya Rasulullah, saya ini orang yang buta. Bolehkah saya sholat di rumah? Sebab tidak ada orang yang bisa nuntun saya ke masjid." Nah, kemudian kata Nabi, selama telinga kamu itu berfungsi, selama adzan itu bisa kamu dengarkan, selama hati kamu masih ada, maka kamu wajib ke masjid. Jadi laki-laki itu jangankan yang bisa melihat, yang buta saja, kata Nabi, selama kamu bisa mendengar suara adzan, kamu ke masjid gitu. Nah, kan kamu tuh masih punya hati. Nah, kan kamu tidak ada yang nuntun. Nah, kamu bisa jalan dengan mata hati, artinya tanpa ada yang nuntun bisa gitu kan, itu kata Nabi. Jadi tatapan itu bisa dan tatapan mata, bisa dan tatapan hati. Oke. Nah, kemudian di sini ada bicara masalah cinta, itu ada kualitas. Jadi cinta itu tidak bisa didefinisikan. Cinta itu maknanya itu sangat dalam, tapi memiliki kualitas. Ikhlas, kita tidak bisa mendefinisikan ikhlas yang begitu dalam, tapi kualitas ikhlas itu kita tahu. Betul nggak? Ya. Kita tidak bisa mendefinisikan khusyuk. Kenapa? Khusyuk itu ada di dalam hati, tapi mengetahui kualitas khusyuk itu kita dan Allah akan tahu. Jadi kualitas cinta bisa diketahui, kualitas ikhlas bisa diketahui, kualitas khusyuk bisa diketahui, tapi mendefinisikan itu semua itu banyak definisi. Yang saya baca tentang definisi cinta itu banyak sekali. Seperti itu. Bagaimana definisi cinta itu? Nah, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di kajian Membingkai Surga dalam Rumah Tangga. Sahabat, bayangkan bagaimana apabila sahabat bisa mewakafkan Al-Quran. Masya Allah, ribuan kebaikan insya Allah telah menanti Anda. Karena setiap huruf yang mereka nanti akan bacakan, itu akan menjadikan pahala buat kita semuanya. Maka dari itu sahabat Percikan Iman, mari yuk kita berwakaf untuk wakaf Al-Quran di Percikan Iman. Di nomor rekening 777 177 178. Terima kasih. Privat Quran Percikan Iman. Silakan
Dengan metode tilawati yang mudah dan menyenangkan, serta dibimbing oleh pengajar Quran yang kompeten dan profesional, menjadikan belajar Quran semakin terasa manfaatnya. Insya Allah, dengan belajar Quran di Percikan Iman, sahabat dapat mencapai derajat tartil sekaligus berbagi untuk sesama. Segera hubungi 0822 1831 1090. Privat Quran Percikan Iman, belajar sambil berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sutisna. Lahir pada tanggal 28 Agustus 1974. Pekerjaan sehari-hari sebagai guru honorer di salah satu MTS swasta di daerah Bojongsoang. Ya, harapan yang ingin disampaikan, kondisi keadaan rumah kami yang seperti ini, kami mohon, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun untuk ke arah risiko seperti itu kami belum bisa. Jadi kami mohon rekan-rekan bisa membantu kami bisa melampaui ketidaknyamanan selama kami berada di rumah. Kami ingin nyaman seperti keluarga yang lain tatkala tinggal di rumah. Baik, terima kasih sahabat Percikan Iman, masih bersama kami di dalam kajian Membingkai Surga dalam Rumah Tangga. Nah, di segmen sebelumnya kita sempat membahas tentang cinta itu bisa ditatap oleh tatapan hati, atau yang melihatnya atau yang bisa melihat dan yang tidak terlihat gitu ya. Bisa dari tatapan mata ataupun tatapan hati, seperti itu ya. Nah, dan juga kita juga dari tatapan itu kita bisa bisa mendapatkan cinta gitu ya. Dan ternyata banyak sekali ya tadi definisi cinta itu. Tapi tadi sempat dijeda dulu. Definisi cinta itu seperti apa sih, Ted? Silakan Ustaz untuk dilanjutkan. Ya. Kalau definisi cinta sendiri itu cinta yang mana dulu? Ya. Jadi kalau bicara masalah cinta itu cinta yang mana dulu? Nah, cinta itu kan dalam Islam itu ada 3. Ada yang namanya rohmah, itu adalah cinta tak terhingga dari Allah pada makhluknya. Jadi ketika kita mencintai Allah, jadi gini, cinta yang tidak ada batasnya dari Allah pada makhluk. Gitu. Nah, ketika misalkan gini, contohnya ketika misalkan kita banyak ibadah, banyak sholat, kemudian kita mendapatkan bimbingan dari Allah. Saya punya teman, saya punya sahabat, ketika dia punya lembaga tahfidz dan dia pernah tangannya itu kebakar. Dia tangannya kebakar. Secara logika tangannya itu langsung terbakar, hangus. Nah, tapi dia dengan refleksnya itu ambil air aqua dan dia siram dengan air aqua itu. Nah, secara logika kalau ini sudah terbakar itu nggak mungkin dengan satu aqua itu bisa disiram dan tidak apa-apa. Dan setelah kejadian itu dia lihat itu tidak ada bekas luka sedikit pun. Masya Allah. Nah, dia coba menganalisis kok bisa ini seperti ini gitu. Ternyata pas dia datang ke Ustadz,
mungkin ada amalan yang kamu lakukan yang kamu sendiri tidak menyadarinya. Ternyata ternyata sahabat saya itu baru merenungkan, oh mungkin karena adanya lembaga tahfidz yang dia miliki. Jadi dia itu ngajarin ngejarin anak-anak tahfidz itu tanpa ada yang bayar. Jadi dia punya rumah itu hasil wakaf, kemudian dia ngajarin tahfidz, ngajarin Quran, ngajarin agama di sana, dan dia tidak mengharapkan imbalan. Nah, di sanalah ketika kita tidak mengharapkan imbalan, maka di sanalah akan ada cinta Allah. Itu yang namanya rahmah. Nah, dalam rumah tangga, ketika kita menjalani rumah tangga dengan baik dan ikhlas dan sabar, maka di sanalah akan ada kasih sayang Allah. Jadi kejadian-kejadian dalam rumah tangga yang yang bisa menimbulkan konflik, perpecahan, ketika kita menjalankan agama-agama Allah, menjalankan syariat Allah, maka di sanalah akan ada rahmah, kasih sayang Allah. Yang kedua, ada yang namanya cinta mawaddah. Nah, cinta mawaddah itu adalah cinta yang tak terhingga dari makhluk pada makhluk. Itu mawaddah. Jadi cinta tak terhingga dari Allah kepada makhluk itu rahmah. Kalau cinta dari makhluk pada makhluk itu dinamakan mawaddah. Nah, kalau kita mencintai pasangan kita itu adalah mawaddah, bukan rahmah. Rahmah itu hanya milik Allah. Jadi istilah rahmah itu hanya milik Allah. Sedangkan mawaddah itu milik manusia, cinta manusia kepada manusia. Nah, yang ketiga itu mahabbah. Nah, kalau mahabbah itu cinta pada suatu objek yang sifatnya fluktuatif. Jadi kalau rahmah itu selalu nanjak. Nah, kalau mawaddah itu stabil, maaf, bukan nanjak, stabil. Tapi kalau mahabbah itu selalu fluktuatif. Itu yang cinta yang sering kali menimpa pasangan kita. Nah, cinta yang menimpa pasangan kita itu yang namanya mahabbah. Cinta pada suatu objek yang selalu fluktuatif. Makanya kata Nabi, kamu jangan terlalu mencintai seseorang. Siapa tahu dia akan menjadi orang yang kamu benci. Dan janganlah kamu benci pada sesuatu, siapa tahu dia akan membenci kamu. Itu. Nah, makanya mahabbah itu kenapa selalu fluktuatif? Selalu fluktuatif, maka di sana karena adanya setan. Jadi makanya dari pembahasan tentang jodoh di episode sebelumnya itu salah satu standar kita itu menikahi pasangan kita itu adalah agamanya. Kenapa? Orang yang punya agama, ketika dia punya agama, ketika dia mencintai, dia akan menjaga pasangannya. Ketika dia sudah tidak mencintai pasangannya, dia tidak akan zalim. Kenapa banyak di kalangan kita itu menyakiti pasangan, baik secara psikis maupun fisik? Kenapa? Sebab dia tidak punya agama. Nah, kalau dia punya agama, maka dia tidak akan berlaku zalim ketika dia tidak mencintainya. Kenapa? Sebab cinta manusia itu selalu fluktuatif. Gitu. Nah, kalau ditanya masalah definisi cinta, itu sulit saya ungkapkan. Kenapa? Kenapa sulit saya ungkapkan? Sebab ulama saja itu ketika mendefinisikan cinta itu punten tidak ngambang. Jadi kayak Jalaluddin Rumi atau misalkan ahli-ahli tasawuf yang lainnya, kemudian para ulama-ulama dulu itu ketika mendefinisikan cinta dia bingung, apalagi saya. Jadi saya tidak berani mendefinisikan cinta, khawatir definisi yang saya buat itu bertolak belakang dan kenyataan. Contoh misalkan, kalau saya memandang Kang Panji dari depan, itu akan mengatakan A. Tapi kalau sahabat saya memandang Kang Panji dari sebelah kanan, itu pandangan dia pun akan beda. Nah, itulah tentang cinta. Nah, ketika misalkan
Jalaluddin Rumi mendefinisikan cinta, dia sesuai dengan kasusnya. Iya, iya. Iya. Nah, si B membuat definisi cinta itu pun tidak lepas dari kasusnya. Sama seperti saya memandang Kang Panji di depan, kemudian saya mendefinisikan bahwa Kang Panji teh wajahnya kayak gini, Iya, gini, iya, gini. iya. Nah, tapi beda lagi dan teman saya yang melihat Kang Panji di belakang. Ya. Kata dia, bukan gitu Kang Panji tuh. Kang Panji rambutnya seperti ini. Nah, iya, gitu. iya, iya. Nah, itu pun tentang definisi cinta. Si A, dia mendefinisikan cinta itu tergantung sudut pandangnya. Makanya definisi cinta itu sesuatu yang paling subjektif. Paling sulit didefinisikan. Kenapa? Karena orang membuat definisi cinta tergantung kasus yang dihadapi. Nah, saya tidak akan bicara masalah tentang definisi cinta lebih dalam, tapi saya mencoba karena ini judulnya gejolak cinta. Ya, ketika bicara masalah gejolak cinta kan seolah-olah cinta itu sesuatu yang menggebu-gebu. Apakah betul? Ya. Kenapa? Kenapa saya katakan cinta itu menggebu-gebu? Ketika Nabi Adam diciptakan, kemudian digoda oleh siapa? Oleh iblis untuk melanggar perintah Allah. Dia melanggarnya. Kenapa? Dia lebih kuat potensi cintanya, ya enggak? Jadi potensi cinta Adam kepada siapa? Siti Hawa. Siti Hawa itu sangat besar sehingga dia mengalahkan ketaatan pada Allah. Nah, jadi gejolak cinta yang ada pada diri kita itu terkadang mengalahkan ketaatan kita pada Allah. Nah, bagaimana kita memanagenya? Yang pertama adalah luruskan niat. Nah, bagi sahabat-sahabat para gadis yang belum nikah, ketika ada laki-laki datang itu tanya. Ketika ada laki-laki yang kalau istilah kita TTP, tahu TTP? TTP apa? Tebar-tebar pesona. Oh, capar ya. Capar, ya. Nah, kalau misalkan ada laki-laki TTP, tebar-tebar pesona, tanya apa maksudnya? Oh. Nah, jadi kalau niatnya hanya untuk canda, lebih baik dia jauhi. Dan begitu pun laki-laki, kalau dia hanya untuk main-main pada wanita, lebih baik dia jauhi. Kenapa? Yang namanya wanita kalau sudah mencintai, dia lupa segalanya. Ya, artinya gini, kalau wanita, tapi tidak semua, banyak wanita yang sudah dimabuk cinta, itu biasanya dia dia lupa segalanya. Makanya kata Nabi, jangan engkau terlalu mencintai, jangan juga engkau terlalu benci. Yang kedua, mencintai secara proporsional. Nah itu. Yang kedua, mencintai secara proporsional. Baik setelah menikah, apalagi sebelum menikah, itu jangan sampai kita itu mencintai secara berlebihan. Itu bahaya. Kalau kita sangat mencintai, ketika kita kecewa pada orang itu, maka kita akan sakit hati. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan cinta. Jadi kalau ada gadis yang mengungkapkan yang mencintai, maka nggak apa-apa, ungkapkan cinta itu. Itu yang dilakukan oleh siapa? Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah ketika dia mencintai Nabi Muhammad, dia mengungkapkannya. Jadi Khadijah itu dia mengungkapkan cintanya pada Nabi Muhammad. Sekalipun ungkapan cinta itu tidak langsung dilakukan oleh Siti Khadijah. Gitu. Nah, jadi kata Nabi, jika seseorang mencintai saudaranya, hendaklah memberitahukan kepadanya bahwa ia mencintainya. Jadi ketika kita mengungkapkan cinta, itu bukan hal yang tabu ketika kita harus mengungkapkannya. Kenapa? Kata Nabi, kalau engkau mencintai saudara kamu, maka ungkapkanlah pada dia. Gitu. Kalau kita mencintai anak kita, ungkapkan pada anak-anak kita. Ini ada sebuah penelitian. Kata ahli psikolog, kalau kamu mencintai pasangan kamu, kalau kita mencintai anak kita, lakukan dengan kecupan sayang. Kenapa? Orang yang mencium
anaknya sebelum dia ke sekolah, kalau orang tua mencium anaknya sebelum ke sekolah, maka itu relatif lebih anak itu Tenang bakal gitu ya. lebih soleh. Lebih soleh. Jadi ini penelitian. Kalau misalkan anak itu sering dicium oleh ayahnya, maka itu akan meredam dia, emosinya itu akan mudah diredam. Jadi akhlaknya itu relatif lebih bagus. Nah, kenapa Nabi itu selalu mencium cucunya? Hasan Husain itu selalu dicium oleh Nabi. Kenapa? Sebab kata Nabi, barang siapa yang tidak mencintai anak-anak, maka Allah tidak akan melimpahkan kasih sayangnya pada engkau. Itu kejadiannya ketika Nabi mencium Hasan dan Husain, kemudian datanglah seorang kepala suku. Kalau di kita tuh suku Baduy. Jadi seorang kepala suku yang ada di daerah pinggiran kota Arab. Dia datang dan melihat Nabi mencium Hasan dan Husain. Kata kepala suku itu, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya punya 12 anak dan tidak pernah saya mencium anak-anak saya." Bayangkan, punya anak 12 tapi tidak pernah dicium oleh Nabi, oleh ayahnya. Apa kata Nabi? Barang siapa seorang ayah atau ibu yang tidak pernah mencium anaknya, maka Allah tidak akan melimpahkan kasih sayangnya. Begitupun pada pasangan kita. Ketika Nabi ke masjid ini bukan Nabi kemana? Mau kerja enggak ya? Bukan Mau kerja mau kemana? Ya, bukan jauh gitu Ya. kan. Ini cuman ke masjid, Nabi selalu mencium Siti Aisyah. Masya Allah. Itulah yang menjadi alasan, itulah yang menjadi pemahaman fikih kita itu ketika udah wudu, kemudian mencium, kemudian mencium istri kita. Pegangan sama istri kita itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Sebab dalam hadis sahih itu Nabi ketika mau sholat, dia sudah wudu, dia mencium Siti Aisyah, Nabi tidak diceritakan wudu lagi. Nah, jadi inilah salah satu alasan fikih kenapa ketika misalkan kita sudah wudu, sentuhan dengan pasangan kita dan pasangan dan pasangan kita tidak usah wudu kembali. Seperti itu. Tadi mengungkapkan cinta, sekali lagi bahwa cinta itu butuh diungkapkan, baik kepada pasangan kita, baik kepada anak-anak kita, bahkan sebelum kita menikah pun itu boleh diungkapkan. Seperti itu. Ya. Dan itu kejadian yang menimpa Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, mengokohkan cinta dan doa. Jadi cinta itu harus ada ikatan. Apa yang mengikat cinta itu adalah doa. Jadi kalau kita sudah menikah, tidak pernah berdoa supaya cintanya itu tetap tumbuh, saya yakin ketika doa itu tidak pernah kita panjatkan, maka setan-setan yang dalam bentuknya jin dan manusia itu akan masuk ke dalam kita. Makanya doa itu adalah salah satu hal yang terpenting dalam menumbuhkan cinta. Baik, Ustaz. Ini ketika kita berbicara tentang gejolak cinta itu, waduh, sangat istilahnya menggebu-gebu ya, sangat dahsyat sekali. Ada cinta yang bisa tersalurkan dengan baik ya, tapi juga ada cinta yang ujung-ujungnya tuh malah jadi malapetaka. Contohnya misalkan ketika kita terlalu mencintai seseorang, saking mencintai seseorang ternyata dia menolak. Kan ada orang yang ya udahlah saya terima, tapi orang sakit hati gitu ya. Nah, bagaimana sih Ustaz caranya kita kalau misalkan kita terlalu mencintai sesuatu dan sesuatu itu tidak memberikan kita tidak malah menimbulkan malapetaka. Nah, bagaimana kita cara mengobati sakit hati kita? Ya, itu simpel sebetulnya. Jadi jawabannya simpel. Kenapa? Kita tinggal merubah mindset kita. Ingat bahwa cinta itu bukan milik kita. Cinta itu milik Allah, ya enggak? Ya, betul. Yang menciptakan cinta itu Allah. Jodoh itu bukan milik kita. Jadi jodoh itu sebetulnya itu milik Allah. Allah berhak menyambut cinta, Allah berhak menyambut jodoh dari kita.
Dan jodoh cinta itu adalah bagian rezeki. Apa itu rezeki? Rezeki itu adalah apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, apa yang kita manfaatkan sampai ada batas akhir. Misalkan, baju yang saya pakai, ini bukan rezeki saya. Jadi baju yang saya pakai itu bukan rezeki, apa? Ini milik saya. Misalkan saya punya mobil, mobil yang saya pakai tiap hari itu bukan rezeki, tapi itu milik saya. Nah, mobil itu bisa jadi rezeki ketika mobil itu sudah tidak layak dipakai. Gitu. Itu rezeki. Baju yang saya pakai itu adalah rezeki saya ketika baju itu sudah tidak layak dipakai. Jadi selama baju itu saya pakai, sama baju ini saya pakai, maka itu bukan rezeki saya, tapi itu hanya milik saya. Bagaimana dan cinta? Ketika kita mencintai si A, maka apa yang kita cintai itu baru milik kita, belum jadi rezeki. Kita menikah dengan si A. Ya. Nah, ketika kita menikah dengan si A, maka yang kita nikahi itu belum jodoh kita. Itu baru milik kita. Jodoh kita setelah dia itu meninggalkan kita. Berarti itu betul jodoh saya gitu. Gitu. Maksudnya. Seperti itu. Nah, jadi artinya ini, maksud saya gini. Nah, jadi kita jangan menganggap bahwa jodoh itu, maksudnya gini. Jodoh itu bukan tentu rezeki kita. Saya ulangi, jodoh itu bukan tentu rezeki kita. Misalkan, saya menikah dengan A. Nah, ketika saya menikah itu jodoh saya, tapi belum tentu itu rezeki saya. Nah, ketika misalkan saya wafat atau istri saya wafat, maka baru dia rezeki saya. Nah, jadi ketika menikah itu baru jodoh. Ketika menikah itu baru jodoh. Nah, setelah dia wafat atau saya yang wafat, maka itu rezeki kita. Nah, ketika misalkan kita mencintai si A, ketahuilah bahwa itu belum tentu rezeki kita, itu baru milik kita. Dan ketika jadi milik kita, siapa tahu Allah akan mengambil milik kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Satu, jawabannya ikhlas. Ikhlaskan saja ya. Jadi ya kita ikhlaskan. Ketika misalkan kita mencintai sesuatu, kita sangat cintanya, ketika itu diambil oleh Allah, kita ikhlaskan. Kenapa? Itu adalah milik Allah. Itu belum rezeki kita. Itu enggak? Betul. Ketika misalkan kita mencintai suami kita, nah, kita jangan bangga dengan suami yang kaya, tampan, soleh. Siapa tahu Allah mengambil dan tiba-tiba. Ya. Ketika kita bangga dengan suami yang soleh, kaya, kemudian pintar, ganteng, nah, tiba-tiba Allah mengambil dia, kita akan kecewa. Kecewa sekali. Jadi bercoba untuk ikhlas. Ikhlas. Nah, ketika misalkan suami mencari maisha, suami mencari nafkah, kita ikhlaskan dia. Kan kita tidak tahu apakah suami itu ketika mencari nafkahnya itu dia akan kembali atau tidak gitu. Iya, betul. Makanya bagi para gadis yang belum nikah, sering-seringlah mencium suami ketika sebelum mencari nafkah. Kenapa? Ada sebuah penelitian, bagi suami yang jarang dicium itu peluang kecelakaannya itu sangat besar. Iya, ini penelitian. Itu cocok dengan apa yang dilakukan Nabi. Kenapa Nabi ke masjid saja dia selalu mencium Siti Aisyah, dia selalu mencium istri yang lain. Ternyata itu penelitiannya, Allah itu melindungi kita pada saat kita menyayangi pasangan kita, walaupun itu hanya sebatas lewat ciuman. Ya, gitu. Seperti itu. Berarti Ustaz, kalau intinya mah kalau misalkan ketika sesuatu yang kita miliki ternyata lepas dari genggaman kita, kuncinya satu, ikhlaskan saja ya. Tapi kalau untuk urusan hati yang sakitnya itu kan ada yang menyebutkan ya ikhlas mah ikhlas, cuman hati mah sakit
gitu misalnya. Kalau ada istilah Kalau gitu gimana sih? ikhlas mah ikhlas, dia tuh tidak ikhlas. Tidak ikhlas ya sebenarnya ya. Jadi gini, ketika misalkan kita ditinggalkan suami atau misalkan ada barang kita yang hilang, terus we ikhlaskan we gitu. Ya ikhlas mah ikhlas, tapi sakit hati eta teh enggak ikhlas. Gitu kan. Ikhlas itu tidak usah diucapkan, sabar itu tidak usah diucapkan. Orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya, dia tuh tidak sabar, iya enggak? Ikhlas saya tuh ikhlas gitu, tapi sakit hati itu tuh namanya tidak ikhlas gitu. Jadi ikhlas itu jangan sampai diucapkan. Orang yang mengucapkan ikhlas, dia tidak ikhlas. Orang yang mengucapkan saya itu ikhlas, maka ketahuilah dia itu tidak ikhlas. Oh, gitu. seperti itu ya. Jadi untuk mengetahui dia itu ikhlas dan tidak ikhlas, lihat apakah dia mengucapkan bahwa dirinya ikhlas atau tidak. Kan ikhlas itu kita ridho karena Allah. Ketika ikhlas itu diucapkan, ikhlasnya karena siapa? Karena manusia gitu. Ingin dilihat oleh manusia bahwa saya itu ikhlas, maka dia tidak ikhlas. Oh ya. Jadi substansi ikhlas itu tidak usah diucapkan. Yang tahu seseorang itu ikhlas bukan orang lain, tapi dirinya sama Allah. Itu yang tahu seseorang itu telah melakukan atau telah ikhlas. Oh, seperti itu. Berarti kuncinya apa, ciri-cirinya kita sudah ikhlas atau belum? Kalau misalkan kita ditimpa musibah, kita tidak terlalu mengumbar-umbar musibah kita ya, Iya, tidak terlalu menunjukkan oh saya ikhlas, ya saya ikhlas gitu. Bukan itu ciri yang tidak ikhlas gitu ya. Berarti kuncinya mah ya cukuplah Allah yang mengetahui segala yang terjadi dalam diri kita, dan kita kembalikan kepada Allah agar ini semua menjadi yang terbaik dan bisa diperbaiki lagi untuk kedepannya. Seperti itu ya. Nah, ini juga perlu dipahami definisi ikhlas. Nah, ada definisi ikhlas sudut pandang manusia. Misalkan ada seorang yang meninggal, sing ikhlas. Nah, ikhlas di sana itu ikhlas rela ditinggalkan. Tapi ikhlas dalam agama itu kita rela atas keputusan Allah. Itu ikhlas dalam agama. Nah, ketika kita kehilangan suatu, terus ada tetangga kita datang pada kita sing ikhlas eta mah bukan ikhlas dalam agama, tapi ikhlas bahasa Sunda. Bahasa Sunda tuh sing rela, sing ya, relakan saja ya gitu. Oh, baik seperti itu. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz atas materi yang sangat menarik pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi untuk membahas seni membina rumah tangga di episode-episode selanjutnya. Akhir kata, saya Panji Nugraha, Ustadz Ayat Priyatna, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Percikan Iman yang telah menyaksikan tayangan dari Percikan Iman. Semoga Allah ridhoi segala ikhtiar kita. Yuk sahabat, bantu dakwah kami dengan mengirimkan donasi terbaik dari sahabat Percikan Iman melalui rekening mandiri di 13.41110001. Sekali lagi di 13.41110001. Insya Allah donasi dari sahabat Percikan Iman akan digunakan untuk peralatan dan operasional media dakwah Percikan Iman. Kami tunggu partisipasinya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.